Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penatelayanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari sebagai kehidupan seorang penatelayanan Kristen. Kita perlu mengakui kondisi keberdosaan kita sebelum kita melihat kebutuhan untuk berubah. Perubahan itu datang bukan dari hasil usaha kita, tapi melalui Kristus tinggal di dalam kehidupan masing-masing kita. Maka kita akan dituntun kepada kehidupan yang Dia inginkan, dan juga sepenuhnya bila mana Kristus hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tanggung jawab kita dalam penatelayanan kita, maka kita akan membuahkan penatelayanan yang sejati, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Namun sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Injil Kemakmuran. Dikatakan di sini, seorang pendeta televisi terkenal memiliki pesan sederhana. Tuhan ingin memberkati Anda, dan bukti berkatnya adalah kelimpahan harta benda yang Anda miliki. Dengan kata lain, jika Anda setia, Tuhan akan membuat Anda kaya. Ide ini atau yang mirip dengan itu telah disebut Injil Kemakmuran. Ikut Tuhan dan Dia akan membuat Anda kaya dalam harta duniawi. Ide ini tidak lain adalah pembenaran teologi palsu untuk materialisme. Karena apa yang ide ini sebenarnya katakan adalah apa yang Anda miliki menjadi materialisme, ingin menjadi materialisme dengan sementara dan merasa senang di antara hal itu. Nah, kami telah mendapatkan Injil untuk Anda. Jadi sangat luar biasa. Saat ini kita dapat melihat di mana-mana banyak sekali akan Injil Kemakmuran itu. Seringkali di dalam jemaat kita, di dalam gereja kita, seringkali kita menemukan hal itu juga. Seringkali orang atau mengkhotbahkan bahwa jika kita mengikut Tuhan, maka kita akan mendapatkan harta yang berlimpah-limpah. Di mana saat ini kalau saudara-saudara pernah menyaksikan akan tayangan kami, ada sebuah tayangan dikatakan bahwa seringkali orang yang mengaku dirinya seorang hamba Tuhan menggunakan kesempatan itu untuk memperkayakan akan dirinya. Jadi dia menjual akan kebenaran itu, menjual akan kebenaran yang sejati. Dia ingin mendapatkan kekayaan itu, tetapi
dengan harta duniawi. Apakah hal ini seharusnya sampai kepada kita tentang menggunakan kekayaan sebagai indikator berkat Tuhan? Jadi sangat luar biasa. Kita dapat melihat seringkali orang mengatakan bahwa saya tidak mengikut berjalan bersama dengan Tuhan, tapi mereka benar-benar memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kita melihat semuanya ini, kita harus melihat dari mata iman kita. Jangan kita melihat, jangan kita cemburu dengan mereka, karena mungkin Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk mereka belajar menjadi penatelayan yang setia. Jadi kita harus mengambil sisi positifnya dari setiap itu. Tapi ingat, siapa yang bilang kalau kita adalah umat Tuhan tidak kaya akan kebenaran Tuhan? Kalau kita setia kepada Tuhan, berkat yang melimpah itu datang daripadanya. Berkat kesehatan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, setiap hari saja kita dapat melihat, kita dapat bangun di pagi hari, adalah berkat yang sangat luar biasa. Dan juga kalau kita melihat pada saat kita masih beraktivitas tanpa menggunakan kursi roda, tanpa menggunakan obat-obat atau apapun yang dalam pengaruh kesehatan kita harus bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan dapat memberikan semuanya itu. Jika Dia melihat kita sudah bertanggung jawab dari hal-hal kecil sekalipun, maka Dia akan melimpahkan berkatnya melimpah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan biarlah melalui pelajaran kita dapat diingatkan kembali untuk berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Berhati-hati dalam menggunakan akan berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Kita harus memohon Tuhan untuk dapat menuntun masing-masing kita. Dan biarlah pilihan kita hari ini dapat menentukan di pihak mana kita akan berdiri nantinya. Dan biarlah kita dapat mengambil teladan daripada Kristus, terus memandang kepada Bapaknya. Dia keluar sebagai pemenang. Iman yang dia miliki adalah iman yang tidak bergantung pada kekuatannya, tapi iman yang bergantung kepada Bapaknya yang mengutusnya, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama, jika kita mau keluar sebagai pemenang nantinya, kita harus bergantung kepada Bapa yang telah mengutus masing-masing kita berada di dunia ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Dan kita dapat merenungkan akan pelajaran ini untuk kita dapat melangkah hari ke hari lebih dekat kepada Tuhan, dan hari ke hari kita dapat memancarkan akan tabiat daripada Kristus itu sendiri. Kita akan berjumpa kembali